Baiklah sobat, kali ini aku akan membahas tentang cara membuat kalkulator sederhana menggunakan MIT Apps Inventor. Jadi kalkulator yang akan dibuat hanya bisa melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Oke, jadi sekarang kita buat dulu interface atau antarmuka dari kalkulatornya. Pertama kita akan menambahkan label. Ya, label ini nanti kita gunakan untuk menampilkan angka yang dipilih oleh pengguna dan juga menampilkan hasil perhitungannya. Jadi kita taruh di sini. Kemudian kita atur propertinya. Boleh kita berikan background. Kemudian kita tebalkan, ukurannya kita perbesar. Kemudian teks default yang ditampilkan kita tiadakan. Untuk ukurannya, oke, kita atur 40 dikali 320 pixel. Oke, jadi sudah cukup ya ruang. Kemudian di bawah sini kita mulai akan merancang interface berupa tombol atau button, ya, baik angka maupun operator aritmatika yang akan kita gunakan di dalam perhitungan. Jadi di sini kita akan menggunakan table arrangement. Jadi kita letakkan tepat di bawah label yang berada di atasnya. Untuk table arrangement kita atur untuk jumlah kolomnya di sini kita akan menambahkan menjadi 5 kolom. Kemudian kita atur ukuran dari layoutnya. (250 dikali 300 pixel. Kemudian kita akan menambahkan button di dalam layout yang sudah kita sediakan. Oke, jadi button untuk angka 1 kita atur propertiesnya. Kemudian kita rename. Kemudian ukuran buttonnya. Oke, 40 dikali 40 pixel. Kemudian teks yang ditampilkan 1. Oke, kemudian kita ulangi kembali untuk button yang kedua.
ukurannya sama ya seperti button 1. Teks yang ditampilkan 2. Oke, untuk button yang ketiga ya kita lakukan hal yang sama. Teks yang ditampilkan 4 ya. Oke, jadi untuk yang ini kita akan menggantinya menjadi operator penjumlahan, atau kita buat tambah. Oke, propertinya sama ya seperti sebelumnya. Teks yang ditampilkan kita ganti menjadi operator penjumlahan ya. Oke, sekarang kita ke baris yang kedua ya, di bawahnya. Oke, kita ganti menjadi 5. Kita lakukan pengaturan propertinya ya. Teksnya 5. Kemudian di sebelahnya untuk angka 6 kita rename. Kemudian kita boldkan ya. Kemudian ukurannya sama seperti button yang lain. Teks yang ditampilkan 6.
Oke, ini untuk angka 9, oke sorry 8. Kemudian di sebelah 8 kita akan menambahkan operator untuk pengurangan. Kemudian kita beralih ke baris yang ketiga. Row-nya kita ubah dulu ya. Oke, ini sekarang untuk button yang ke 9. Kemudian ukurannya juga sama. Oke, kemudian untuk button 0 kita bold, kemudian teks yang ditampilkan 0. Kemudian di sebelahnya kita tambahkan button untuk clear ya, atau membersihkan layar. Setting propertinya juga sama seperti button yang lain. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan operator yang belum, yaitu sama dengan kali dan bagi. Oke, jadi nanti untuk tata letaknya bisa kita atur kembali ya. Sekarang kita tambahkan aja dulu untuk sama dengan propertinya sama ya seperti button yang lain. Kemudian dua button yang tersisa untuk kali oke, ini untuk kali, dan yang terakhir yaitu button untuk pembagian.
Oke, jadi kalau misalnya terasa kurang tidak proporsional ya, atau ukurannya perlu kita samakan ya, supaya tidak menyisakan satu button di bawah. Berarti ini bisa kita geser ya, jadi semua operatornya bisa kita taruh di bawah seperti ini. Atau ini bisa kita tukar ya dengan tambah dan pengurangan ya, kemudian button clear dan sama dengan kita taruh di bawah. Jadi kelihatan lebih baik ya bentuknya seperti ini. Kemudian untuk ukuran layoutnya boleh kita biarkan besar seperti ini, atau kalau mau diperkecil silahkan. Kemudian setelah selesai dengan interface, kita akan beralih ke blok. Nah, di sini bisa sobat lihat kita sudah memiliki semua komponen yang kita butuhkan untuk merangkai bloknya. Oke, jadi hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah yaitu menginisialisasi variabel angka yang akan kita gunakan. Jadi untuk melakukan inisialisasi, sobat bisa mengklik di built-in block di variabel. Di sini ada initialize global name. Oke, jadi terdapat 3 inisialisasi global yang akan kita lakukan. Jadi seperti yang sobat lihat di sini. Yang pertama yaitu inisialisasi global untuk current variable. Kemudian terdapat yang kedua yaitu inisialisasi untuk previous. Kemudian inisialisasi global untuk operator yang akan digunakan di dalam perhitungan. Jadi yang pertama yaitu inisialisasi current, maksudnya digunakan untuk menginisialisasi variabel angka yang dimasukkan oleh user. Kemudian variabel previous, yaitu variabel yang kita masukkan sebelumnya. Kemudian inisial global operator kita gunakan yaitu variabel yang digunakan untuk menunjukkan operator aritmatika yang akan digunakan dalam perhitungan. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan prosedur. Jadi untuk bisa mengakses prosedur, sobat bisa mengaksesnya di sini. Nah, jadi bentuk prosedur yang harus ditambahkan adalah seperti ini. Jadi maksudnya di sini agar ketika tombol angka yang diklik oleh pengguna, maka nanti akan menampilkan angka di label 1 ya, tempat kita menampilkan angka yang akan digunakan di dalam perhitungan. Nanti fungsi ini akan kita panggil ketika kita membuat blok untuk masing-masing angka yang akan digunakan di dalam perhitungan. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat blok untuk masing-masing angka ya, atau button angkanya. Yang pertama 1 di sini kita pilih yang pertama when button 1 diklik. Di sini kita akan memanggil prosedur yang sudah kita buat sebelumnya ya, jadi call add digit, kemudian digit yang akan diterima yaitu berupa angka 1, dan untuk
button angka yang lain sama ya, jadi kita tinggal menduplikasi blok dari button 1 yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian setelah kita membuat blok untuk button angka ya, kita selanjutnya membuat blok untuk button clear ya. Jadi button clear ini kita gunakan untuk menghapus ya, atau membersihkan layar tempat kita menampilkan angka dan hasil perhitungan. Jadi kita kembalikan ke global current, global previous, kita atur semua nilainya adalah 0. Kemudian setelah clear, selanjutnya kita akan melakukan pengaturan terhadap operator perhitungan yang kita gunakan dalam kalkulator ini ya. Jadi ada tambah, kurang, kali, dan bagi. Oke, jadi bentuk bloknya adalah seperti ini. Jadi ketika misalnya button ditambah diklik, maka akan dipanggil operator button klik ya. Jadi maksudnya operator perhitungan tambah. Kemudian ketika button kurang diklik, maka yang dipanggil adalah operator kurang, dan begitu pula untuk kali dan bagi. Kemudian bagian terakhir dan yang terpenting yaitu button sama dengan ya. Jadi button sama dengan button yang akan kita gunakan untuk menampilkan hasil perhitungan berdasarkan angka dan operator ya, berdasarkan pilihan operator yang sudah dilakukan oleh pengguna. Jadi ketika kita klik ya, when sama dengan klik. Nah, di sini kita menggunakan kondisional ya, karena ya kita sesuaikan dengan pilihan operator aritmatika yang dilakukan oleh pengguna ya, apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Oke, jadi bentuk dari rangkaian bloknya adalah seperti ini. Oke, kemudian apabila sudah selesai, bisa kita langsung build, kemudian file APK-nya bisa langsung kita download ke komputer dan bisa langsung dicoba di smartphone atau di lingkungan emulator yang sudah diinstal di komputer kita. Oke, jadi mungkin demikian ya tutorial atau sharing yang bisa saya berikan tentang bagaimana cara membuat kalkulator sederhana. Semoga sharing ini bermanfaat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.